Shalom keluarga damai. Di masa Prapaskah hari ke-19 ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 3 ayat 7-8. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dalam memelihara kesehatan batinnya kami dengan mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Amin. Keluarga damai, kalau kembali kita lihat sejarah Israel kuno di tanah perbudakan Mesir, kita ingat waktu itu bangsa Israel sangat menderita di bawah penindasan yang begitu keji. Waktu itu orang Mesir memaksakan pekerjaan rodi atau kerja paksa kepada orang Israel dengan begitu kejamnya. Hal ini membuat kehidupan umat Israel begitu pahit, karena harus kerja kasar untuk pembangunan kota dan kerja paksa untuk segala macam pekerjaan di ladang. Tidak jarang mandor-mandor Mesir itu sampai memukuli umat Israel. Keluarga damai, bangsa Israel merintih dalam perbudakan dan berseru-seru dalam penganiayaan dan penindasan ini. Bangsa Israel pun tidak bisa membayangkan bagaimana dapat keluar dari keadaan seperti ini. Namun seperti kita tahu, Tuhan mendengarkan seruan dan jeritan umat Israel. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir. Nah, keluarga damai, ada sebuah pertanyaan untuk Anda. Dalam proses keluarnya bangsa Israel, berapa persen sih kontribusi bangsa Israel dan berapa persen karena faktor Tuhan? Ya, dari inisiatif sampai prosesnya, semuanya hanya God's factor. Mulai dari pemanggilan Musa, bernegosiasi dengan Firaun, semua tulah bagi Mesir, bahkan sampai mereka berhasil menyeberang Laut Merah. Semuanya hanya karena faktor Tuhan. Keluarga damai, kembali kita diingatkan di masa Prapaskah ini, bahwa Tuhan sangat mencintai umatnya Israel. Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Mesir adalah Tuhan yang sama, yang menyelamatkan kita dari penindasan dosa. Saking besarnya cinta Tuhan bagi kita, sampai memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Saya percaya bahwa Anda dan saya tidak meragukan lagi hal ini. Kita semua memiliki keteguhan iman bahwa cinta kasih Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Tuhan bersabda dan berjanji dalam Yohanes 10 ayat 28. Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Bagi damai, Tuhan Yesus katakan sudah pasti dan selama-lamanya lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana kita menghayati pembebasan dosa di masa Prapaskah ini? Yang pertama, masa Prapaskah adalah kesempatan yang bagus perihal pengarahan hati kepada Allah serta berefleksi dan mengakui dosa dan kesalahan kita. Dengan mengarahkan hati kepada Allah, masing-masing kita menemukan makna dalam menyongsong hari Paskah. Dan dengan mengarahkan hati kepada Allah, waktu-waktu yang dianugerahkan Tuhan pun menjadi sebuah proses pemurnian atas hidup kita. Yang kedua adalah kita terus beriman teguh, terus sampai ujung nafas kita. Hingga kelak kita bisa berkata seperti halnya Timotius, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Yang ketiga, mari kita meresapi bukti kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Dengan menjadi saksi akan cinta kasih Tuhan
melalui ucapan kita maupun perilaku kita. Keluarga Damai dalam ibadah hari Minggu lalu dikotbahkan bahwa waktu hidup manusia tidaklah banyak. Biarlah kiranya gerak kesetiaan serta denyutan iman kita terus menjadi fondasi kehidupan kita sampai akhir nanti. Mari kita berdoa. Kami menyadari Tuhan bahwa hidup kami ini adalah semata-mata karena anugerah-Mu. Apabila Engkau berkenan menyelamatkan kami dari kegelapan dan menganugerahkan kehidupan yang kekal, itu adalah karena anugerah-Mu semata. Oleh sebab itu kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur padamu ya Yesus. Dan permohonan kami ya Tuhan, tuntun kami untuk mengisi kehidupan ini bukan dengan kesia-siaan, namun dengan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Amin.